radio yang hanya mengeluarkan suara, tetapi imajinasi orang yang mendengarkan itu tidak bisa dibatasi. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Saat ini yang hadir di studio BDD Indonesia adalah seseorang yang menginspirasi banyak orang, terutama kalangan anak-anak, pendongeng yang luar biasa, yaitu Bapak Puguh Herumawan atau kita kenal dengan Kak Heru. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Pendongeng mau gitu ya begitu. Kaget loh saya. Sorry. Harus semangat. Harus semangat. Hari ini kegiatannya sibuk pasti ya? Enggak juga ya. Menyibukkan diri saja. Biar ada kegiatan. Bangun pagi. Jangan lupa gosok gigi. Mandi. Kemudian sarapan. Saya melihat Kak Heru tuh bawaannya pengen ketawa aja gitu ya. Apa karena di benak saya adalah seorang pendongeng atau bukan pelawak juga? Iya, bukan pelawak, tapi saya pengen ketawa aja gitu. Memang wajah saya itu wajah yang aura positif, membawa kebahagiaan gitu ya. Menebarkan kebahagiaan kepada banyak orang. Setuju sekali. Kalau begitu Kak Heru tinggal di studio kita aja nih. Janganlah. Kenapa? Ada yang merindukan sedih luar. Kak Heru ini bisa dibilang bahwa banyak waktu yang dihabiskan di Kota Makassar, Makassar. Betul. Tapi sebenarnya lahir Makassar bukan sih? Bukan. Lahir di. Jadi ini kita mulai dari lahir saya gitu ya. Nggak habis sejam gitu. Kameramen siapa ya nih kira-kira sampai 3 jam 4 jam gitu. Seharian penuh ini. Saya aslinya dari Boyolali. Sebuah kampung di kaki Gunung Merapi sana, namanya Cepoko Sawit. Jowo. Iya. Wong Jowo. Cuman kemudian karena faktor mau lebih maju pendidikan saya, karena waktu kecil itu sebenarnya orang bilang masa waktu kecil itu masa yang menyenangkan ya. Yes. Tapi bagi saya malah agak rumit dulu karena saya termasuk anak-anak broken home. Oke. Broken home malah ketawa. Iya, harus disyukuri dong. Sesuatu itu harus disyukuri, tidak boleh menggerutu. Tidak usah negatifnya. Ini tamu kita luar biasa. Baru beberapa menit kita sudah bisa tepuk tangan boleh? Luar biasa loh. Iya, jadi itulah asal usul saya. Iya. Dan kemudian berpindah ke Kota Makassar itu kenapa? Iya, karena faktor orang tua yang sekali lagi yang bilang tadi, saya kan anak broken home, jadi orang tua saya bercerai waktu saya kecil, kemudian ibu saya single parent ya, single parent, nggak bisa ikut dengan ibu berarti. Ya ikut sama ibu, kemudian saya dititip sama om saya yang ada di Makassar. Akhirnya tahun 87. Umur berapa waktu itu? Umur berapa ya? Saya malah lupa itu. Kalau soal umur kadang-kadang saya lupa. Karena tidak mau mengingat itu Yang paling saya ingat adalah itulah pertama kalinya saya naik pesawat. 87 itu? 87 itu. SD udah sekolah atau belum? Udah dong? Sudah. Nggak mungkin ya pesawat belum sekolah ya, belum kenal segala macam, belum kenal tiket gitu kan? Iya, jadi 87 saya terbang ke Makassar, kemudian kelas berapa waktu itu? Waktu itu sudah selesai SMP. Jadi selesai SMP. Kelas 1 SMA, saya SMA ke Makassar, di SMA 1 Makassar. Berarti sejak itulah kehidupan mandiri dimulai? Iya, betul. Saya berdua dengan adik kembar saya. Kembar? Iya. Makanya nama saya itu adalah Heru dan Heri. Betul. Yes. Puguh Herumawan itu punya cerita juga. Ini kalau kita ngulik semuanya bisa panjang ya. Ini jangan-jangan kenapa bajunya warna merah juga ada filosofi tuh di bawah. Nggak usah. Kalau baju itu saya semua warna saya suka. Puguh Herumawan. Ngomong-ngomong masalah warna, kita merah putih ya. Pas dengan Agustusan. Merdeka. Ya, Puguh Herumawan. Ya, Puguh Herumawan itu dikata teguh. Puguh itu kuat. Yes. Puguh itu bahasa Jawa. Iya, Puguh itu bahasa Jawa artinya kuat. Kuat. Saya lahir tanggal 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila. Betul. Sebelumnya adalah kejadian 30 September penculikan G30 SPKI. Yes. Itu adalah huru-hara. Jadi huru-hara. Ngerti. Jadi Heru, Heri. Ya. Kalau kembarannya cewek berarti
Heru, Hera. Itu namanya kembar emas. Iya, kembar emas. Iya, kemudian Mawan tuh aman. Jadi, Mawan aman. Jadi biarpun dalam keadaan huru hara tetap kuat dan aman. Oke. Lapor 86. Detail ya, benar-benar ya. Nama kan punya arti. Betul. Dan nama itu adalah doa. Iya, kan? betul. Makanya syukurlah kita punya nama dan punya arti. Oke. Dan tidak terbebani dengan orang tua. Oke. Karena kalau kita membawa nama orang tua kan terbebani ke anak-anak. Makanya nama-nama yang di keluarga saya itu nggak ada nama orang tua. Termasuk nama anak saya itu tidak ada faktor orang tua. Anak pertama namanya siapa? Anak saya cuma satu. Oh, anak tunggal. Iya. Berarti Iya. harus di treatment yang benar-benar luar Betul. biasa ya. Apalagi dia perempuan. Seorang perempuan cantik. Alhamdulillah. Lebih duluan mana? Anak atau bapak yang mendongeng? Ya ini ceritanya. Kadang-kadang teman-teman di luar sana Ditahan dulu. Kita akan balik setelah pesan-pesan berikut ini. siap. Nggak ada. Ini bukan TV, Pak. Bukan TV ini ya. Kita masih berharap ada sponsor sih sebenarnya. Iya, harusnya Jadi gitu biar ya. biar kita promosikan gitu kan. Iya, Betul kan? Betul. Tapi mungkin viewer akan naik kalau ada Kak Heru. Amin, amin. Ya betul. Oh, atau kita bikin sesi sendiri buat Kak Heru nanti. Boleh. Ada adegan-adegan apa gitu ya? Iya. Oke, baik. Kalau kita berbicara masalah latar belakang pendidikan Iya, dengan profesi sekarang sebagai pendongeng yang dikenal sebagai pendongeng. Iya. Ini bajunya saya baca ada Kak Heru, kemudian rumah dongeng. Iya. Ya, itu Jadi- rumah dongeng yang mencetuskan siapa? Iya. Jadi kita bicara dulu soal profesi ya. Saya mengistilahkan dengan pepatah jaka sembung bawa golok gitu loh. Saya nggak mau bacakan berikutnya nih. Ini agak rawan ini. Kayaknya Jaka sembung memancing. bawa golok tidak nyambung. Tidak nyambung. Lo. boleh sambungin. Iya. Tapi ngomong ke mereka dong. Iya, Jangan ke saya dong. Enggak sampai. Ya di depan saya Bukan saja. ke mereka, katanya mau maksudnya. Jadi saya itu lulusan teknik Unhas elektro. Elektro? Iya. Nggak ada Dan- seninya sama sekali, Nggak tapi terjun ke dunia dongeng. Karena saya suka dengan anak-anak, saya jiwa pramuka gitu loh. Oke. Iya, dari kecil tuh saya dari SD tuh saya masuk pramuka, SMP pramuka, SMA pramuka, bahkan waktu kuliah saya juga masuk di pramuka Unhas. Jadi pramuka itu biasanya Berhubungan selalu dengan? selalu ceria, ada dasa dharma, ada Betul, trisatya, betul. dan selalu berhubungan juga dengan anak-anak karena tingkatan pramuka itu ada namanya penggalang, kemudian siaga dulu ya. Siaga dulu. Siaga, penggalang. Penggalang, loh. betul. Pembina itu berarti membina anak-anak. Yes. Jadi saya suka dengan anak-anak. Mungkin dari situlah saya tidak menggunakan keahlian saya sebagai seorang sarjana teknik. Sepergunakan sih palingan. Berapa persen? Saya 4 tahun berprofesi di teknik gitu loh. Selesai kuliah saya kemudian bekerja di salah satu pabrik semen yang ada di Kota Maros. Pabrik semen pertama di Kota Maros adalah semen Buswa. Jadi saya itu 4 tahun di situ kerja, kemudian berpindah ke jalan tol selama 3 tahun. Habis itu saya kok tiba-tiba diminta oleh sebuah sekolah untuk mendampingi anak saya ikut lomba bercerita Di Jakarta. Jakarta. Dan anaknya waktu itu sekolahnya di Makassar. Iya, di Makassar. SD waktu itu Waktu ya. itu kelas 5 SD. Oke. Dia ikut seleksi dari tingkat kecamatan, kemudian kota, kemudian naik ke provinsi, dan akhirnya mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Dan waktu tingkat provinsi juara 1 dong. Iya, jadi Akhirnya mewakili ya. diterbangkanlah ke Jakarta. Diterbangkan ke Jakarta. Oke. Itu pertama kali adik kecil itu terbang Iya. naik pesawat. Betul, iya. Pertama kali. Pertama kalinya. Sebelumnya pernah terbang tapi bukan pakai pesawat, Oke, pakai apa dong? pakai helikopter dia. Oke. TK itu. Waktu TK itu dia terbang pertama itu pakai helikopter. Oke. Saya saja sampai sekarang Belum pernah naik sampai saat ini pun. helikopter. Dia sudah naik Oh, helikopter. iya. Anak itu berarti harus lebih maju daripada orang Ya, nah dari situlah ketika saya ke Jakarta mendampingi anak saya bersama istri saya, karena anak kan cuma satu. Yes. Jadi kemana-mana harus kita dampingi. Yes. Apalagi dia baru pertama kalinya mewakili terbang keluar dari Sulawesi menuju ke Jakarta. Jadi kita orang tua harus mendampingi. Ya. Karena tidak ada yang bisa mendampingi anak kecuali kita sebagai orang tua sendiri. Oke. Di sana, ya berangkatlah kami naik pesawat. Mhm. Tiket anak sing belikan.
karena dia juara kan. Oke. Jadi kemudian sampai di sana seleksi lagi, masuk dia 10 besar, akhirnya dapat juara 3 nasional. Juara 3 nasional Iya, waktu itu tahun 2011. Disitulah saya mengenai namanya dongeng. Itu pertama kali mengenal dongeng. Pertama kali mengenal dunia dongeng secara profesional. Kalau sebelumnya kan biasa kita membaca buku-buku dongeng itu saya sudah biasa dari majalah Bobo. Saya waktu kecil penggemar Bobo loh. Oke. Tahu nggak Bobo? Tahu. Ya tahu. Iya. Karakter kartun yang luar biasa waktu zaman dulu. Betul, Jangan salah Pak, saya juga tua kok. Iya, Bobo itu majalah pertama saya. Banyak cerita-cerita situ, ada rongrong, ada paman, dan sebagainya. Dongeng pada waktu itu secara profesional saya kenal di 2011 itu karena ternyata di Jakarta itu banyak profesi pendongeng dan mereka menemani anak didiknya semua. Saya kaget. Finally duduklah dengan mereka gitu. Iya, saya ketemu Kak Sidik. Wah. Saya ketemu Kak Seto. Wow. Iya. Nama-nama gede semua itu. Iya. Di dunia dongeng. Untung nggak ketemu paman Gembul. Oke. And what happened? Apa yang terjadi di situ? Saya ngobrol sama mereka, saya tanya loh, ternyata mereka tuh welcome. Ya, terus pastinya welcome karena seorang storyteller itu pasti welcome dengan siapapun. Dan mereka menganggap dongeng itu sudah jadi profesi gitu loh, bukan hanya sekedar hobi. Wow. Padahal saya itu berpikir, masa sih ada orang yang mau jadi pendongeng? Betul. Kecuali Pak Raden almarhum. Memang dia bapak dongeng kita kan? Bapak dongeng banget beliau. Iya, jadi saya ngobrol-ngobrol, kemudian selesai kegiatan, kami pulang, sempat juga pulang kampung lah, pulang kampung ke kampung saya, keliling-keliling, kemudian pulang kembali ke Makassar. Nah ternyata setelah kegiatan tersebut, si Safira anak saya ini yang ikut lomba itu tidak mau berhenti untuk mendongeng. Tetap pengen lanjut. Iya, kan biasanya kalau anak-anak habis lomba selesai. Udah dapat hadiah udahlah ya. Udah, tapi selesai. Tapi ternyata dia minta kepada saya untuk dilanjutkan. Pak, pengen lanjut nih Pak, enak nih kayaknya dongeng ini, dunia Betul. ini. Jadi kita waktu itu bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kota Makassar, ada kegiatan roadshow keliling-keliling ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan kegemaran budaya baca, tetapi melalui teknik dongeng. Akhirnya pada waktu itu difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar, si Safira ini berkeliling, keliling. Saya cuma menemani saja. Menemani, tidak ikut mendongeng. Saya hanya membuatkan skrip, kemudian membuatkan back sound sebagai orang belakangnya Safira tersebut. Di belakangnya gitu ya? Safira. Sampai kan orang teknik kan biasanya masa dongeng cuma gitu aja. Harus ada sedikit. Harus ada visual gitu, visual teknologi, gitu, efek-efek gitu. Saya hanya sebagai ya itulah namanya koreografernya ya. Jadi lebih indah kelihatannya gitu ya. Jadi bukan hanya bercerita, tapi ada bernyanyi, ada musik, ada bermain. Akhirnya setelah selesai SD, si Safira masuk SMP, dia berhenti menjadi pendongeng. Kenapa? Dia mendapatkan sekolah yang mau tidak mau 2 tahun dia harus selesai, akselerasi. Oh, Axel. Dia harus cerdas anaknya berarti. Alhamdulillah, itu dari dongeng. Itu dari bapaknya dong. Mungkin juga ya. Kok dari dongeng? Kan bapaknya yang mengarahkan anak-anaknya ya kan dari. Tapi nanti kita ada hubungannya loh. Oke. Anak yang cerdas itu anak yang suka mendengarkan dongeng. Itu ada hubungannya nanti. Kita bicara sesi. Atau kita bikin sesi berikutnya lagi. Iya, sesi ke-25 nanti. Oke. Ini panjang nih kayaknya nih ya. Oke, siap-siap sarapan sini, makan malam sini. Jadi setelah dia masuk di SMP akselerasi, dia berhenti dulu karena konsentrasi di sekolah di SMP 3 waktu itu, SMP 3 Makassar. Saya berpikir berhenti Safira mendongeng, maka akan berhenti juga kegiatan dongeng di Makassar. Karena waktu itu tidak ada sama sekali pendongeng di Makassar. Gitu ya? Iya, makanya saya benar-benar mau tidak mau harus menggantikannya dia. Ini agak lucu nih sebenarnya. Iya, orang berpikir buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini kebalik nih. Buah yang udah jatuh naik ke atas. Kok bisa ya? Iya, dari pengalaman. Oh, ternyata orang mendongeng itu asik gitu. Saya melihat orang mendongeng itu asik gitu. Mimiknya, ekspresinya, gitu penontonnya kan, senang, menggugah selera penonton. Iya, kok kelihatannya gampang sekali itu. Pas saya disuruh mendongeng, berantakan cerita saya. Itu pertama kali
Saya sebenarnya orang introvert gitu loh. Oke. Pemalu kalau di depan umum. Tapi kalau depan mikrofon ekstrovert. Ini ngomong banyak nih tiba-tiba nih. Oke. Iya, jadi pada waktu saya diminta untuk menggantikan Safira mendongeng. Dan akhirnya beranikan diri untuk Beranikan tampil. diri. Berantakan dongeng saya. Di depan banyak orang. Keringatan jatuh dari kening sampai ke saya gugup waktu itu. Oke. Tapi saya harus selesaikan dongeng saya Sebagai dengan tugas. tanpa ada tepuk tangan, tanpa ada ekspresi. Mereka hanya sudah, oh selesai ya? Oke. Tatapan kosong. Iya. Oh selesai Pak ya? Ya sudah selesai. Ya. Ini udah nih. Oke. Gitu ya, orang-orang gitu ya. Dia tepuk tangan dengan hampa. Oke. Ya, ini udah nih dongengnya. Oke. Iya. Itulah pengalaman terburuk saya ketika mendongeng pertama kali. Tapi namanya pertama dong. Iya, itulah makanya saya tidak putus asa dong. Masa anaknya bisa, bapaknya nggak bisa. Balik nih. Iya. Besok anak-anak itu, masa bapaknya nggak bisa, anaknya nggak bisa kebalik gitu. Ya makanya saya berusaha lagi untuk kedua kalinya, ketika akhirnya lama-lama terbiasa. Oke. Gitu. Itulah kenapa saya jalurnya sampai sekarang menjadi pendongeng. Mungkin bisa dikatakan bahwa bapak tidak mau, Kak Heru ini tidak mau, saya nggak mau terbawa panggil bapak gitu ya. Iya. Kak Heru ini tidak mau sebagai orang tua yang mungkin Kak Heru sudah pernah merasakan kegagalan di masa lalu. Betul. Dan itu tidak boleh terjadi kepada anak-anak. Betul. Itu mungkin yang ditanyakan. Iya. Yang ditanamkan. Betul. Karena masa lalu itu harus tutup rapat-rapat. Yes. Nggak usah dibuka. Penuhnya memang seperti itu ya. Iya. Ini penuhnya apa pesilat nih Pak? Kan 212. Wiro Sableng itu juga inspirasi saya loh. Oh iya betul. Zamannya saya itu ada sandiwara radio. Tutur Tinular. Oke. Ya, Brahma Kumbara. Mak Lampir. Oke. Bayangkan ketika waktu itu kita belum ada televisi, mendengarkan suara di radio Tanpa ternyata mimik wajah, tanpa melihat wajahnya orang di radio, tetapi imajinasi kita berkembang. yes. Ya, kita cuma dengar suara Kok ada bentar kuda dulu. ya. Ini kok nggak ada kuda di studio ya? Saya baru menemukan itu sekarang nih. Iya, ada juga suara Bebek. Ayam dong. ayam. Oh, ya padahal itu kita nggak lihat ayamnya, tapi kita membayangkan Ada ayam di. ada ayam di dalam radio. radio tersebut. Ada orang yang sedang naik kuda Berarti berperang. Kak Heru bisa jenis suara binatang-binatang yang lain dong. Ya nggak semua lah, nggak semua, karena kadang-kadang begini, orang kadang-kadang tidak mau jadi pendongeng karena tidak bisa mendengarkan suara-suara seperti itu tadi. Tapi Kak Heru bisa. Saya harus berusaha bisa lah, karena saya seorang profesional. Oke, nanti kita tantang. Iya. Nanti kan? Nanti sabar dulu. Lanjut cerita kembali. Setelah Iya. Setelah apa tadi? saya juga bingung. Setelah apa ya? Saya cuma nyambung aja tadi. Ya, kemudian saya harus belajar suara-suara Yes. seperti tadi ya. Oke, Karena oke. kadang kan teman-teman, pendongeng itu harus menguasai banyak-banyak suara. Betul, saya juga berpikir seperti itu. Iya, tetapi nggak usah perlu itu. Kadang kayak begini, radio yang hanya mengeluarkan suara, tetapi imajinasi orang yang mendengarkan itu tidak bisa dibatasi. Betul. Berbeda kalau sekarang kita melihat anak-anak terpaku matanya ke arah televisi. Yes. Ketika dia melihat sesuatu dengan visual dibanding dengan secara audiovisual, itu berbeda. Perbedaannya masalah kreativitas. Ketika kita mendengar suara kuda tadi atau mendengar suara gajah, Gajah gimana tuh bunyinya? suara gajah, Oke. itu mirip gajah ya. Lebih mirip ke peluit. Ya. Jadi ketika kita bersuara seperti itu, Iya. anak-anak akan membayangkan dulu itu suara apa. Iya. Kemudian oke. seorang pendongeng dia harus memperinci dulu. Ketika dia mengeluarkan suara, dia harus mendeskripsikan tentang suara yang dia maksud. Contohnya seperti ini. Ada seekor binatang, badannya besar. Oke. Otomatis anak yang mendengar, dia akan membayangkan seekor binatang, Binatang yang berbadan besar. Bisa gajah, Bisa gajah, bisa badak, beruang, bisa bisa beruang. badak, ya. Kemudian badannya besar, telinganya lebar, Oh, udah pasti. mulai terbentuk, Mulai terbentuk nih. hidungnya panjang. Oke. Udah ketahuan. Udah ketahuan bahwa dia adalah seekor Gajah. gajah.
Jadi imajinasi tadi kita bentuk dulu kepada anak-anak Sebelum mengeluarkan suara. sebelum mengeluarkan suara. Oh gitu, baik. Jadi kita bangkitkan otak mereka untuk bekerja dengan audio. Ini apa nih? Gitu Ini apa ini? Tahu? Berbeda kalau anak nonton gajah di televisi, itu gajah. Iya, tanpa harus mendengarkan definisinya, udah Iya. tahu itu gajah. Tanpa melihat deskripsinya, tanpa melihat itu ternyata itu gajah. Jadi otaknya nggak bekerja. Jadi kemampuan mendeskripsikan sesuatu harus dimiliki oleh seorang pendongeng. Jadi kemampuan pertama adalah mendeskripsikan sesuatu, bukan menirukan suara. Gitu. Bukan menirukan suara. Iya, ya karena kita akan membangkitkan imajinasi mereka. Jadi salah satu kekuatan dari dongeng adalah membangkitkan imajinasi. Membangkitkan imajinasi. Betul. Saya akan bertanya, ketika mendengar kata pemandangan, apa yang terlintas? Indah. Ya, gambarlah pemandangan. Apa yang digambar? Gunung. Gunungnya ada berapa? 2. Ini saya dipancing ke hal-hal yang tidak nih kayaknya nih ya. Jangan semua. Gunungnya memang 2 kan? Iya sih. 2. Saya dulu waktu SD juga disuruh gambar gunung, lebih gampang. Iya. Tarik. Iya. Udah jadi 2. Di tengahnya ada gunung, di tengahnya Matahari. ada matahari. Oke. Ada jalannya enggak? Ada dong. Dari sana kecil menjadi Ada garis-garis di tengahnya. Iya. Kemudian kanan kiri itu sawah-sawahan. Iya. Aduh. Iya. Kak Heru mengajak saya kembali ke masa SD. Itu imajinasi yang saya bangkitkan kepada Anda. Betul. Ketika mendengar kata pemandangan, otomatis imajinasi akan bangkit. Kenapa harus gunung? Kenapa bukan laut? Iya. Ya, karena apa? Ketika kita waktu kecil di sekolah, ibu guru kita mengajarkan gambar pemandangan adalah gunung. Iya, gunung. Hari ini ibu guru menggambar pemandangan. Yang digambar apa ibu guru? Gunung. Minggu depan ibu guru menggambar pemandangan. Apa yang digambar? Gunung lagi. Tahun depan gunung lagi. Itulah memori yang teringat ke kita karena diulang sampai memori itu masuk ke otak kita. Betul. Mengerti. Dan bangkit sampai sekarang. Mungkin sama halnya ketika kita bertanya tentang nama kamu siapa? Nama saya Budi. Ibu kamu mana? Ini Ibu Budi. Gitu. Betul. Jadi otomatis memori kita akan teringat sesuatu ketika kita waktu kecil, cerita apa yang kita waktu kecil kenal. Jadi itulah fungsi tadi. Dongeng itu sangat berhubungan dengan pembentukan karakter anak. Oke. Membuat anak-anak menjadi imajinatif. Betul. Itu baru satu loh. Wow. Saya menyebutnya the power of storytelling. The power of storytelling. Iya, sebenarnya ada 9. Ada 9. Satu aja ya. Satu aja. Ini kalau satu aja sudah berapa menit, Pak De? Jadi memang jadi kekuatan dongeng tadi lah memberikan imajinasi. Kemudian kedua dan ketiga seterusnya paling tidak anak-anak akan hubungan antar anak dengan orang tua itu akan semakin erat. Karena kita kalau mendongeng sebagai orang tua mendongeng ke anak kan biasanya dipangku atau dinina bobokan, dongeng sebelum tidur lagunya Wayang itu kan, dongeng sebelum tidur itu lagunya Wayang ya. Baru mau ditantang nyanyi udah nyanyi duluan. Oke, baik. Ya, mendongeng juga harus menyanyi loh. Oh gitu. Iya. Mendongeng itu berarti harus tahu banyak hal gitu ya. Harusnya begitu. Harus bisa memasuki karakter-karakter yang ada. Iya. Karena serba kompleks ya. Bukan juga latar belakang saya bukan seorang aktor, bukan orang teater. Ya. Nah, latar belakang saya kemudian terbang ke dunia dongeng. Iya. Ya kemampuan sebenarnya dari pramuka itulah. Karena anak pramuka itu kan bisa semuanya, bisa masak, bisa ini, bisa itu, bisa itu. Jadi beruntunglah nanti kalau istrinya udah istrinya ya? Belum. Cari istri anak pramuka, dia serba bisa dia. Jadi kemampuan itu harus ada itu karena kita terbiasa waktu kecil itu ya di pramuka lah, seperti itu. Oke. Tapi kalau berbicara masalah istri, mohon maaf, istri tercinta ada dunia dongeng juga kah? Atau? Oh iya, jadi kami membentuk komunitas namanya Rumah Dongeng. Iya. Rumah Dongeng itu digawangi 3 orang. Siapa aja? Kak Heru, Safira anak saya, dan istri saya. Kami menamakannya Rumah Dongeng. Base campnya di rumah sendiri? Iya, di rumah sendiri. Makanya Rumah Dongeng. Pada dasarnya bukan itu. Jadi misi kami adalah bagaimana, kenapa namanya Rumah Dongeng? Karena kita punya misi bagaimana dongeng itu kembali tumbuh dari rumah.
dari orang tua, bukan dari ibu guru, bukan dari bapak guru, tetapi dari orang tua sendiri. Dari orang tua sendiri. Ya makanya kekuatan kedua tadi, kekuatan the power of storytelling. Yang kedua adalah merekatkan hubungan antara anak dengan orang tua melalui bercerita. Saya membayangkan ini pada saat di rumah di dapur. Ya, betul. Belum Pak. Kak Heru menyuruh Safira anaknya mengambil sisir. Nah, tolong ambilkan yang panjang-panjang, yang banyak bilah-bilahnya. Sisir, oke. Gitu kali ya. Jadi gini, membentuk karakter dulu, membuat anak imajinatif dulu. Betul, seperti itu memang. Jadi mamanya itu ketika dia memberi arahan ke anaknya. Bukan arahan, kalau anak kecil kan bisa malas makan. Oke. Ya, anak kecil bisa kalau disuruh makan nggak mau. Tapi karena didongengkan, akhirnya si Safira itu lahap makannya. Oh, berarti sang istri tercinta juga bisa. Mendongeng, cuman tidak pernah, mungkin belum pernah tampil. Iya, ya? Dia bukan pendongeng profesional, tapi dia di belakang layar lah. Pendongeng hebat di depan anaknya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi supaya suka makan, dongengkan dulu. Sambil dia dongeng, sambil dia makan nggak terasa makannya habis. Kalau dulu ada lagu dongeng sebelum tidur, saya bikin lagu nanti deh. Dongeng sebelum makan. Terus ada Safira. Dongeng sebelum makan. Iya, jadi kenapa namanya rumah dongeng? Karena faktor utama adalah dari orang tua sendiri. Jangan menggantungkan pendidikan anak kepada orang lain. Wow, luar biasa. Karena biasa orang tua sekarang kan nggak mau repot. Yes. Ngapain saya didik dia? Akan ada ibu guru. Saya kan punya duit. Yang punya duit bayar aja Ya. Padahal kadang guru itu kan menangani lebih daripada satu otak loh. Betul. Kalau orang tua kan cuma anak sendiri, darah sendiri, dia jiwanya bisa kita rasakan bagaimana Pak. Tapi kalau ibu guru kan bayangkan 40 anak dengan kepribadian yang berbeda-beda. Betul. Apakah bisa dibentuk karakternya oleh seorang guru? Dari latar belakang juga yang berbeda-beda gitu. Betul, kan? Itu nonsense. Jadi tidak bisa sekolah itu membentuk karakter. Betul. Yang bisa membentuk karakter adalah keluarga. Orang tua. Iya. Itu. Orang tua yang menjadi sebuah rule model. Betul. Karena gini, ada kebanyakan orang anak itu dibentuk oleh orang tua, bukan orang tua yang dibentuk oleh anak. Biasanya kalau ada anak minta sesuatu, dia nangis. Kenapa harus nangis? Karena kalau tidak nangis, nggak dikasih. Dia harus nangis supaya dikasih. Baru dikasih. Itu jadi senjata anak-anak untuk orang tua. Gitu loh. Jadi kalau dia ingin sesuatu, dia menangis. Nangis dulu baru dikasih. Iya, orang tuh jalulu. Masa mau beli es krim nggak dibelikan? Padahal kalau orang tuh punya rule, punya model, tidak, ya sekali tidak. Tegas begitu, meskipun pada anak kita sendiri. Tapi itulah rule model kita mendidik anak. Anak akan terbiasa berperilaku kalau dia dibiasakan. Dibiasakan, aturan ini dibiasakan bukan cuma satu kali. Karena mendidik itu bukan mendadak. Mendidik itu harus perlu proses. Enak nih, mendidik bukan mendadak. Iya, kadang orang mau instan. Saya mau anaknya pintar. Diajarin 1 hari langsung pintar gitu. Iya, contohnya orang mau pintar anaknya matematika, dia kasih apa itu namanya itu, hitung cepat itu? Sempoa itu cepat. Ini semua langsung dapat hasilnya. Itu kan pendidikan instan, tanpa mulai proses. Itu berarti namanya mendidik mendadak. Iya. Padahal mendidik itu perlu proses. Harus sabar, tekun, dan berkali-kali. Ya. No means no. Misalnya anak mau ini, tapi kalau misalnya menurut kita ini banyak tidak manfaatnya, betul. Kita no. Ya, makanya aturan dan rumah itu perlu ditegakkan. Besok minta hal yang sama lagi tetap no. Sampai benar-benar dia luluh. Itu nggak baik. Gitu ya. Kalau dia gini, misalnya anak memaksa minta, aturannya tidak boleh. Ya kita harus kekeh gitu loh. Harus teguh, bukan puguh, harus teguh. Sampai kita bisa menjelaskan kepada ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada alasannya. Supaya anak mengerti, oh ternyata saya nggak boleh beli es krim karena saya lagi flu. Nanti bisa sakit. Jadi harus kasih penjelasan. Ya, kalau nggak ada penjelasan, anak akan selalu bertanya loh. Kenapa? Anak zaman sekarang kan kritis gitu ya. Iya. Dikit-dikit kenapa? Ada anak yang suka bertanya.
dijawab, dia bertanya lagi, dijawab lagi, dia tanya lagi, dijawab ini bertanya lagi, sampai kita nggak ada jawab. Iya beneran, sampai kita benar-benar bingung mau jawab apa ini. Kadang iya, tunggu dulu saya cari di Google. Padahal sebenarnya itu anak, dia sudah punya dia sudah punya jawabannya. Pengen memastikan aja ini bener jawaban apa enggak. Iya. Gitu. Okay. Jadi kadang-kadang kita balik ke anak. Jadi menurut kamu apa gitu? Baru dia jawab. Ya udah selesai persoalan. Kak Heru sendiri track record mendongeng. Iya. Sudah berapa kota di Indonesia yang pernah dikunjungin? Dari 50 besar dari Sumatera.